Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, Bapak Ibu, orang tua siswa. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita menjadi lebih baik, lebih ceria, lebih sejahtera. Amin. Di awal tahun baru ini ada berita yang kurang membahagiakan kita semua sebenarnya. Karena kita berharap kan Januari itu sudah pembelajaran tatap muka. Tapi karena kondisi kasus corona yang semakin naik, khususnya di daerah Rangkas Bitung atau di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka Gubernur Banten melalui surat edaran nomor 420/2021/Hub/2020 mengeluarkan surat edaran tentang penundaan kegiatan belajar tatap muka di Provinsi Banten. Kemudian diperkuat oleh surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak nomor 800/Dikdikbud/Kabupaten/2020 tentang penundaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Lebak. Nah, jadi dengan dua surat edaran tersebut maka kita harus patuh pada keputusan itu. Sehingga di SMP 4 Rangkas Bitung pun pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 kita tetap menggunakan pembelajaran secara daring PJJ melalui WhatsApp group. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan, baik Bapak Ibu guru, orang tua, siswa dalam menghadapi awal atau hari pertama pembelajaran semester genap ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah pada tanggal 4, 5, dan 6 itu akan memanggil siswa dan orang tua yang ketika semester 1 nilainya belum tuntas. Dari 11 pelajaran itu belum tuntas semuanya. Kelas 7 itu tanggal 4, kelas 8 tanggal 5, kelas 9 tanggal 6. Jadi di sekolah itu kan ada 11 pelajaran. Coba perhatikan rapot yang sudah Bapak Ibu terima ya. Di sekolah itu kan ada 11 pelajaran. Nah, dari 11 pelajaran itu apakah semua pelajarannya sudah memenuhi KKM atau tidak? Nah, kalau belum, maka selama liburan kemarin itu sebenarnya sekolah memberikan waktu kepada anak-anak untuk melakukan remedial. Nah, kalau sampai dengan hari Minggu tanggal 3 itu ternyata masih belum tuntas, atau mungkin hari ini ya, karena kalau besok kalau sampai hari ini sudah direkap oleh wali kelas ternyata masih belum tuntas, maka Bapak dan Ibu akan diundang ke sekolah. Siapa yang harus datang? Yang datang itu siswa dan orang tua. Kenapa dua-duanya? Karena di sekolah itu akan kami bimbing supaya begitu datang tugasnya selesai, gitu ya. Supaya hari itu ketika dipanggil tugasnya selesai. Kami menyiapkan seluruh guru mata pelajaran siap-siap di sekolah. Ya. Nah, setiap kelas itu paling banyak 50% dari jumlah. Tapi ada juga kelas yang tuntas, jadi tidak satupun yang harus diremedial. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 4 hari Senin itu 4 Januari itu jam 7 sampai jam 9 itu siswa dan orang tua kelas 7A, 7B, 7C di kelas masing-masing di atas ya. Itu waktunya jam 7 sampai jam 9. Kemudian ketika kelas 7 udah A, B, C sedang melaksanakan remedial itu, jam 8 datang rombongan kedua yaitu kelas 7D, 7E, 7F. Masuk ke kelas masing-masing dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Nah, ketika rombongan kedua saya belajar, jam setengah 10 datang rombongan ketiga yaitu kelas 7G, 7H, 7.
sekali lagi, tidak semua siswa dan orang tua diundang, tidak. Yang diundang itu hanya siswa yang belum tuntas. Nanti orang tua tersebut akan menerima surat undangan dari kami, jadwal berikut dengan daftar nama siswanya. Ya. Kemudian kelas 8 dengan pola yang sama pada hari Selasanya tanggal 5, 8A B C jam 7 mulainya, 8D E F jam 8, kemudian 8G H I jam 9.30. Kemudian hari Rabu kelas 9 itu 9A B C jam 7, 9D E F jam 8, dan 9G H I jam 9. Nah, apabila Bapak dan Ibu anak-anaknya itu sudah menyelesaikan remedial, maka nanti rapotnya dicetak dengan rapot yang dengan nilai remedial itu, rapot baru. Tetapi kalau misalkan belum selesai sampai batas waktu 456 itu, maka anak-anak itu nanti belum saya beri rapot baru, masih rapot yang lama, rapot yang kemarin dibagikan, yang masih nilainya bolong-bolong, masih kurang. Ya. Nah, setelah kegiatan 456 itu nanti sekolah akan memutuskan siapa saja siswa yang boleh lanjut di semester 2 mengikuti pembelajaran normal, siapa saja siswa yang dia akan memiliki 2 grup, yaitu grup tuntas dan grup tidak tuntas. Jika putra putri Bapak dan Ibu ternyata dari 11 pelajaran itu ada 1 pelajaran yang belum tuntas, misalkan IPA belum tuntas, maka tanggal 11 itu anak Bapak dan Ibu akan belajar 10 mata pelajaran untuk semester 2, sementara di 1 pelajaran IPA itu dia akan dikeluarkan dari kelompok tuntas, akan dibentuk lagi kelompok yang belum tuntas. Nah, untuk kelompok yang belum tuntas ini diberi waktu sampai dengan akhir Januari. Sampai dengan akhir Januari. Nanti pada bulan Februari tidak ada lagi pengelompokan tuntas dan tidak tuntas. Semua akan belajar bersama di satu kelompok. Tapi resikonya ketika sampai akhir Januari anak Bapak dan Ibu tidak tuntas dalam 1-2 pelajaran, maka akan diberi rapot seadanya, di mana rapot semester 1-2 itu ada rapot semester 1 ada yang tidak tuntas, maka otomatis berisiko tidak naik. Dan itu adalah risiko yang harus diterima anak-anak sebagai pertanggungjawaban perilakunya. Jadi bulan Februari itu semuanya akan tergabung dalam grup yang dianggap tuntas semua. Jadi sekali lagi, kebijakan itu tolong digunakan dengan sebaik. Apalagi kelas 9, kalau ternyata sampai akhir Januari masih ada 2-3 pelajaran yang belum tuntas, maka tetap akan di Februari itu akan digabungkan di kelompok pelajaran yang sudah tuntas, belajar bersama-sama, mempelajari semester 2. Tetapi ketika rapat kelulusan itu berisiko tidak tuntas, tidak lulus karena ada pelajaran baru. Oleh karena itu, maka waktu ini mohon digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti pas pembagian kenaikan kelas siswa ngamuk gitu ya. Orang tua marah-marah ke kepala sekolah, nunjuk-nunjuk karena anaknya tidak naik, padahal sudah kita lakukan prosedur sesuai dengan SOP. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mengurangi beban belajar siswa, beban Bapak dan Ibu, seperti biasa kalau di SMP 4 itu ada minggu online. Kalau minggu online itu anak-anak itu seperti ini nih, berada di gadgetnya mulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian itu tanggal 11 Januari. Tapi nanti tanggal 18 minggu kemudian itu minggu offline. Nah, saat minggu offline ini nanti akan digilir siswa
digilir kelas berapa untuk datang ke sekolah, dibimbing langsung penyelesaian tugasnya. Manakala secara online tidak bisa menyampaikan tugas atau ada kesulitan, itu digilir. Setelah kita hitung, maka setiap kelas akan kebagian 1 bulan sekali datang ke sekolah untuk menyampaikan tugas secara offline, secara langsung. Ya, jadi pas offline itu bukan artinya tidur gitu ya, tidak belajar, bukan. Tapi tugas waktu bagi anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan ditunda sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi bagi orang tua yang anaknya semester 1 tuntas pembelajarannya, berarti tenang saja, tinggal menikmati keberhasilan semester 1 itu. Nanti anak-anak mulai belajar secara online pada tanggal 11 Januari 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar dan kita bisa melaksanakan pembelajaran semester 2 yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.